Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Abu Nawas memiliki seekor unta yang sangat ia sayangi dan ia merawatnya dengan baik. Tetangganya bernama Ali adalah seorang pedagang yang cerdik, tetapi terkenal pelit dan suka mengambil keuntungan dari kebaikan orang lain. Suatu pagi, Ali mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, sahabatku, aku harus melakukan perjalanan dagang ke kota sebelah dan barang daganganku sangat banyak. Bolehkah aku meminjam untamu yang kuat itu? Hanya 3 hari," pinta Ali dengan wajah memelas. Abu Nawas tahu Ali akan menggunakan untanya secara berlebihan, membuat unta itu kelelahan dan mungkin akan sakit. Abu Nawas ingin menolak, tetapi Ali adalah tetangga yang sulit ditolak. Abu Nawas menggeleng. "Mohon maaf sekali Ali, aku tidak bisa meminjamkan untaku," kata Abu Nawas. "Loh, kenapa Abu Nawas? Bukankah aku orang yang paling baik?" desak Ali. Abu Nawas mendekat dan berbisik serius. "Karena untaku sedang hamil tua Ali, aku khawatir jika ia dipaksa membawa beban berat, ia akan melahirkan di tengah gurun," jawab Abu Nawas. Ali tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, sejak kapan unta bisa hamil? Untamu itu jantan Abu Nawas. Aku tahu itu," ujar Ali. Abu Nawas terpojok. Ia menghela napas panjang dan berkata, "Baiklah Ali, kau benar. Untaku memang jantan." Abu Nawas akhirnya mengalah. "Kau boleh meminjamnya Ali, tapi karena kau sudah memaksaku berbohong, ada satu syarat." "Apa syaratnya Abu Nawas?" tanya Ali cepat-cepat. "Begini, jika untaku ini kembali dalam keadaan cacat, sakit, atau mati, maka kau harus menggantinya dengan 2 unta betina yang sedang hamil. Apa kau setuju?" tanya Abu Nawas. Ali berpikir, untuk jantan tidak mungkin melahirkan atau hamil. Syarat itu terlalu berlebihan, tetapi ia yakin bisa menjaga unta itu. Ia pun setuju dan membawa unta jantan Abu Nawas. 3 hari telah berlalu. Ali kembali. Dugaan Abu Nawas benar. Ali menggunakan unta itu secara berlebihan. Unta itu kembali dalam keadaan sangat kelelahan, batuk-batuk, dan berjalan pincang. Abu Nawas menyambut Ali dengan wajah sedih dan dramatis. "Oh Ali, lihatlah untaku. Kau membuatnya sakit. Untaku tidak bisa berjalan lagi," seru Abu Nawas. "Aku minta maaf Abu Nawas. Aku akan membayar biaya pengobatannya," kata Ali merasa bersalah. "Itu tidak cukup Ali," kata Abu Nawas sambil menunjuk unta itu. "Untaku ini sudah cacat. Ingat janjimu. Kau harus menggantinya dengan 2 unta betina yang hamil." Ali melotot. "Apa-apaan kau Abu Nawas? Untamu jantan, itu tidak mungkin." Abu Nawas tersenyum licik. Ia maju dan menunjuk Ali dengan jari telunjuk. "Dengar Ali, ketika aku bilang untaku sedang hamil, kau tertawa dan mengatakan aku berbohong. Kau bersikeras bahwa untaku jantan, benar, dan sekarang kau malah menuntut 2 unta hamil. Tentu saja jika kau bersikeras bahwa untaku jantan, mengapa kau bersusah payah mencari unta betina? Kau harus percaya pada kata-kataku sekarang." Abu Nawas berteriak. "Jika kau percaya bahwa untaku itu jantan, maka kau tidak perlu repot-repot menggantinya dengan 2 unta betina hamil." Abu Nawas kemudian mengembalikan logikanya. "Tetapi Ali, jika kau tidak mau menggantinya dengan 2 unta betina hamil, itu artinya kau mengakui bahwa tadi aku tidak berbohong."
Kau mengakui bahwa sejak awal untaku memang sedang hamil, ujar Abu Nawas dengan nada mengancam. Ali benar-benar bingung. Jika ia mengganti dengan 2 unta hamil, ia rugi besar. Jika ia menolak karena unta jantan tidak bisa hamil, ia akan dituduh Abu Nawas melanggar janji di hadapan banyak tetangga yang mulai berkumpul. Jadi Ali, kata Abu Nawas dengan senyum kemenangan, pilih yang mana? Mengakui untaku jantan dan menggantinya dengan 2 unta hamil, atau mengakui untaku hamil dan tetap menggantinya karena sudah kau buat cacat? Ali menyadari ia telah kalah telak oleh logika licik Abu Nawas yang memutarbalikkan fakta. Ali terpaksa membayar sebagai uang pengganti untuk biaya pengobatan dan kompensasi atas kerusakan unta Abu Nawas yang jumlahnya jauh melebihi harga 2 unta hamil, hanya agar Abu Nawas tidak melanjutkan lelucon bodohnya di hadapan Baginda Raja. Sejak saat itu, Ali tidak pernah lagi berani meminjam apapun dari Abu Nawas. Suatu sore, pasar Baghdad ramai dengan kabar kedatangan seorang pedagang kaya. Dia baru saja pulang dari Syam, membawa peti mati penuh emas dan perak. Semua orang tahu hartanya itu hasil menipu, mengurangi takaran, dan memakan hak anak yatim. Pedagang itu berjalan penuh kesombongan, dadanya membusung. Ia menatap rakyat kecil dengan tatapan meremehkan. Saat melewati pelataran masjid, ia melihat Abu Nawas duduk tenang dengan batu hitam di depannya. Batu itu berkilau merah di bawah sinar senja. Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Jualan batu? Dasar orang gila, ejek si pedagang sambil tertawa keras. Abu Nawas menatapnya dalam, lalu berdiri perlahan. Suaranya pelan, namun membuat orang sekitar terdiam. Wahai tuan, ini bukan batu biasa, ini batu neraka. Aku menjualnya kepada orang yang hartanya haram, agar kelak batu ini menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Kerumunan langsung riuh. Batu neraka? Benarkah itu? Pedagang kaya itu tertawa keras hingga perutnya berguncang. Batu neraka? Kau pikir aku sebodoh mereka yang percaya omongan kosongmu, Abu Nawas? Abu Nawas hanya diam, menatap matanya tajam. Tuan, coba genggam batu ini sebentar saja. Pedagang itu semakin penasaran. Dengan angkuh ia mengambil batu itu dan menggenggamnya. Seketika wajahnya berubah. Batu itu terasa panas sekali, seakan bara api menembus telapak tangannya. Dia menjerit, "Aduh, panas, panas sekali." Ia melempar batu itu ke tanah sambil meniup tangannya yang merah seperti terbakar. Orang-orang menatapnya dengan kaget dan ketakutan. "Apa-apaan ini Abu Nawas?" teriaknya dengan suara gemetar. Abu Nawas menatapnya dalam. Itulah batu neraka. Jika hanya batu ini saja sudah panas, bagaimana jika kau merasakan api neraka yang sebenarnya karena hartamu yang haram? Pedagang itu tertunduk, keringat dingin mengalir di dahinya, namun egonya masih menahan niatnya untuk berubah. Ia menatap Abu Nawas dengan mata merah marah. "Berapa harga batu itu? Aku akan beli semuanya jika itu bisa membebaskanku dari neraka," teriaknya serakah. Abu Nawas menggeleng pelan sambil tersenyum sedih. "Batu ini tak akan menyelamatkanmu. Kau hanya bisa bebas dari neraka jika membersihkan hartamu, menolong fakir miskin, dan berhenti menipu. Batu ini hanya pengingat kecil dari Tuhan." Namun pedagang itu bangkit dengan muka masam. Dia menendang batu itu jauh dan berjalan pergi. "Abu Nawas, omong kosongmu tidak akan mengenyangkan perutku." Orang-orang menatap punggungnya dengan iba. Abu Nawas menatap batu itu yang kini teronggok di sudut jalan, lalu bergumam pelan,
Jika panas batu ini saja tak membuatnya sadar, mungkin dia hanya akan percaya setelah merasakan panas neraka yang sebenarnya. Angin sore berhembus pelan. Orang-orang menatap Abu Nawas penuh kagum. Mereka sadar, tak semua orang takut pada neraka, sampai neraka itu benar-benar menjemputnya. Kisah selanjutnya. Beberapa hari belakangan istana dibuat geger. Abu Nawas, sang pujangga ulung yang biasanya penuh logika dan jenaka, kini justru terlihat berkeliling kota sambil tertawa sendiri, duduk berjam-jam di kuburan, bahkan berbicara dengan batu nisan. Bukan sekali dua kali, tapi setiap pagi, siang, dan sore ia akan duduk diam di antara nisan-nisan tua. Ia tidak berbicara, hanya menggeleng dan kadang mengangguk sambil sesekali menangis atau tertawa pelan. Warga pun mulai bergosip, "Wah, sepertinya Abu Nawas sudah gila. Aku dengar dia ditinggalkan istrinya." Raja Harun ar-Rasyid pun mulai khawatir. Ia perintahkan para pengawal mengintai gerak-gerik Abu Nawas. Hingga suatu pagi, Abu Nawas membentangkan tikar tepat di pasar, meletakkan 2 papan kayu bertuliskan pintu surga, pintu neraka. Lalu dengan lantang ia berseru, "Siapa yang yakin akan masuk surga, silahkan lewat pintu ini. Siapa yang merasa layak ke neraka, pilih yang itu." Orang-orang mulai berkumpul. Ada yang tertawa geli, ada yang mencemooh. Tapi yang mengejutkan, tak satu pun orang berani memilih pintu manapun. Bahkan seorang ulama pun hanya berdiri diam, matanya tertunduk dalam. Raja yang mendengarkan kejadian itu segera datang dengan rasa penasaran. Di tengah keramaian, ia bertanya, "Abu Nawas, apa maksud semua ini?" Abu Nawas tersenyum, "Paduka, hamba hanya ingin tahu apakah manusia benar-benar yakin dengan pilihannya di akhirat. Tapi nyatanya semua takut, bahkan hanya untuk memilih." Tiba-tiba suasana hening. Semua mata menatap Abu Nawas. Lalu ia berkata dengan tenang, "Banyak dari kita berkoar tentang surga dan neraka, tapi sedikit yang betul-betul mempersiapkan dirinya. Hari ini hamba hanya ingin mengingatkan bahwa keyakinan tanpa tindakan hanyalah omong kosong." Raja tercengang, para ulama menangis, rakyat terpaku. Dan sejak hari itu orang-orang tak lagi menyebut Abu Nawas gila. Mereka sadar ia sedang menguji bukan hanya pikirannya, tapi hati dalam iman manusia. Keesokan harinya, pasar Baghdad dipenuhi para pedagang yang sibuk menggelar dagangan, sayuran, daging, kain sutra, hingga perhiasan mahal berjajar di setiap sudut. Tiba-tiba Abu Nawas muncul berjalan pelan sambil menenteng kantong besar di pundaknya. Wajahnya serius, matanya menatap lurus ke depan. Orang-orang menatap penasaran. "Hai Abu Nawas," sapa pedagang kurma, "apa yang kau bawa pagi-pagi begini?" Abu Nawas menatapnya, lalu berteriak lantang hingga semua aktivitas terhenti. "Wahai penduduk pasar Baghdad, hari ini aku menjual dosa. Siapa mau beli dosanya sendiri?" Orang-orang tertegun. Pedagang kain yang sering menipu ukuran, pedagang ikan yang suka menukar ikan busuk dengan ikan segar, juga penjual rempah yang mencampur lada dengan pasir, semuanya menahan napas. "Apa maksudmu menjual dosa?" tanya seorang pemuda heran. Abu Nawas tersenyum licik. "Setiap hari kalian menimbun dosa karena menipu pembeli, mengurangi timbangan, menindas orang miskin. Hari ini
Aku membawa dosa kalian dalam kantong ini. Siapa mau beli dan membawanya pulang?" "Kau gila Abu Nawas, siapa yang mau beli dosa?" gerutu pedagang ikan sambil tertawa mengejek. Abu Nawas menatap mereka tajam. "Baiklah, jika tak ada yang mau membeli, berarti kalian ikhlas jika dosa ini aku kembalikan kepada pemiliknya sekarang juga." Ia membuka kantongnya perlahan. Tiba-tiba puluhan kertas berterbangan tertiup angin. Kertas-kertas itu menempel di wajah dan badan para pedagang. Mereka menjerit histeris ketika membaca tulisan di kertas itu. Ini dosa menipu pembeli, ini dosa menindas anak yatim, ini dosa mengurangi timbangan. Orang-orang yang berjalan di pasar menatap mereka dengan jijik dan marah. Pedagang-pedagang itu gemetar ketakutan. Beberapa berlutut di hadapan Abu Nawas sambil menangis. "Ampuni kami Abu Nawas, kami tidak mau dosa ini menempel selamanya. Kami bersumpah akan jujur mulai hari ini." Abu Nawas menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam, lalu menepuk kantong kosongnya. "Ingat baik-baik," katanya pelan namun menusuk. "Dosa ini hanya tulisan, tapi di akhirat nanti semua akan nyata. Jika kalian masih menipu, maka dosa itu akan menempel selamanya dan tak ada yang bisa menolong kalian." Pedagang-pedagang itu menunduk, menitikkan air mata. Mereka menatap Abu Nawas dengan penuh rasa hormat dan takut. Sejak hari itu, tak ada satupun pedagang yang berani menipu di pasar Baghdad. Semua tunduk pada Abu Nawas yang dianggap bukan hanya orang cerdik, tapi juga utusan pengingat dari Tuhan. Abu Nawas pun pulang dengan senyum tipis di wajahnya. Menjual dosa memang tak ada yang mau membeli. Tapi hari ini semua orang sadar bahwa dosa tak bisa dijual atau ditawar, bahwa dosa tak bisa dijual atau ditawarkan. Keesokan harinya, burung-burung bernyanyi riang. Namun Abu Nawas sudah berjalan keluar dari gerbang istana dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. Alih-alih mengenakan jubah putih dan sorban khasnya, kali ini Abu Nawas memakai baju lusuh, celana penuh tambalan, dan di tangan kanannya tergenggam sebuah sapu lidi. Jenggotnya dibuat kusut, wajahnya dilumuri abu agar tak dikenal siapapun. "Sudah waktunya aku menguji hati orang-orang serakah di Baghdad," gumam Abu Nawas tersenyum penuh rencana. Beberapa hari sebelumnya, Sang Khalifah Harun ar-Rasyid bercerita padanya dengan wajah sedih, "Abu Nawas, aku mendengar banyak pengaduan dari rakyat miskin. Para saudagar kaya makin tamak. Mereka menindas para pekerja kecil. Aku ingin tahu siapa saja yang masih berhati mulia meski di tengah kekayaan." Abu Nawas mengangguk, dan malam itu juga ia merancang sebuah rencana gila seperti biasanya. Hari pertama penyamarannya dimulai di depan toko emas milik seorang saudagar terkenal bernama Abdul Karim. Toko itu megah, bertingkat dua, pintunya berlapis tembaga, dan di depannya selalu ramai orang kaya. Abu Nawas menyapu perlahan halaman depan toko itu. Tak lama kemudian Abdul Karim keluar. "Hai, tukang sapu, jangan berdiri di situ. Kotoran sapumu bisa bikin tamuku jijik," hardik Abdul Karim dengan suara nyaring. Abu Nawas hanya menunduk dan berkata sopan, "Maaf tuan, saya hanya mencari rezeki halal." Namun baru ia hendak melangkah, Abdul Karim melempar sekeping koin tembaga kecil ke tanah. "Nih, supaya kau cepat pergi." Abu Nawas memungutnya dengan tersenyum. "Terima kasih tuan, semoga tuan mendapat balasan dari langit." Tapi Abdul Karim tak tahu, langit memang sedang mengawasinya dalam wujud Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas menyapu halaman toko roti milik Nyai Salma. Wanita tua itu dikenal cerewet tapi kaya raya karena toko rotinya selalu ramai. "Assalamualaikum,"
boleh saya bantu bersihkan halaman ini?" tanya Abu Nawas. "Waalaikumsalam. Kalau mau nyapu, sapu ya bersih ya. Jangan coba ngabisin waktu biar dapat roti gratis," katanya sinis. Namun setelah melihat Abu Nawas menyapu dengan rajin, Nyai Salma memberikannya sepotong roti hangat dan berkata, "Tapi ya sudah, ini buat kamu. Tapi jangan sering-sering kesini ya." "Terima kasih Nyai," kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. "Semoga Allah memberi rezeki berlipat ganda." Hari ketiga, Abu Nawas mencoba ke toko pedagang perhiasan termewah di Baghdad milik Tuan Ghazali, pria gendut dengan cincin emas di tiap jarinya. Sebelum Abu Nawas sempat menyapu, dua pengawal langsung mengusirnya. "Pergi kau, orang miskin jangan mendekati toko mulia ini," bentak mereka. Namun saat itu tiba-tiba seekor kucing berlari masuk ke dalam toko dan menabrak meja kristal mahal. Krak! Perhiasan terjatuh dan pecah. Semua orang panik, tapi Abu Nawas sigap menangkap sisa barang-barang yang hampir hancur. Alih-alih berterima kasih, Tuan Ghazali malah berteriak, "Kamu pembawa sial, itu karena kamu datang. Pergi atau ku penjara." Abu Nawas hanya tersenyum. "Saya hanya tukang sapu Tuan, tapi mungkin esok Tuan perlu menyapu hati juga." Seminggu kemudian, Abu Nawas menghilang. Tukang sapu yang selalu muncul setiap pagi di Baghdad pun tak tampak lagi. Namun sebuah pengumuman besar dipasang di depan istana. Besok pagi, siapapun yang pernah membantu tukang sapu kota akan diundang ke istana dan diberi hadiah emas dari Khalifah sendiri. Kota pun gempar. Orang-orang bertanya-tanya, siapa tukang sapu itu? Siapa yang pernah membantunya? Abdul Karim pucat, ia hanya memberi koin tembaga. Nyai Salma menggigit jari, ia hanya memberi sepotong roti. Tuan Ghazali lebih parah, ia justru pernah mengusir si tukang sapu. Mereka bertiga pun nekat datang ke istana dengan muka memelas. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas muncul dengan pakaian kebesarannya. Semua ternganga. Jadi itu kau Abu Nawas?" teriak Abdul Karim. Abu Nawas mengangguk. "Betul Tuan, tukang sapu yang kalian usir, rendahkan, dan curigai itu adalah aku." Lalu ia menoleh pada Khalifah, "Baginda, izinkan hamba memberikan hadiah kepada orang-orang ini." Semua mata membelalak. Abu Nawas mengangkat 3 buah kotak emas kecil. Kotak pertama diberikan ke Abdul Karim. Saat dibuka, isinya koin tembaga dan sepucuk surat. "Karena ini yang kau berikan, maka ini pula yang kau terima. Tapi ingat, hati mulia lebih mahal dari emas." Kotak kedua untuk Nyai Salma, isinya sepotong roti keras dengan catatan, "Terima kasih atas rotimu, tapi kasih sayang yang tulus akan membuat roti ini lebih empuk dari sutra." Kotak ketiga diberikan kepada Tuan Ghazali, isinya kaca kecil dengan tulisan, "Lihatlah, siapa yang harus dibersihkan, bukan tokonya tapi hatinya." Semua tertawa, termasuk para menteri dan Khalifah sendiri. Tapi ketiganya dengan wajah malu akhirnya menunduk. Tuan Ghazali berkata, "Abu Nawas, aku malu. Aku telah bersikap angkuh, ampuni aku." Abdul Karim dan Nyai Salma juga ikut meminta maaf. Abu Nawas pun tertawa lebar. "Aku bukan tukang hukum. Aku cuma tukang sapu yang mencoba membersihkan kota dari hati yang kotor." Dan sejak hari itu, para saudagar Baghdad mulai berubah. Tak hanya toko mereka yang bersih, tapi juga hati mereka. Kisah selanjutnya. Suatu sore yang teduh, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon zaitun dekat madrasah. Tiba-tiba datang 2 pemuda dari desa, Otong dan Udin, yang baru saja selesai mengaji. Lalu mereka mendekat dan memberi salam kepada Abu Nawas.
Assalamualaikum Abu Nawas. Waalaikumsalam. Wahai anak-anak muda, duduklah, mari kita berbincang. Otong yang wajahnya terlihat sedikit gelisah langsung angkat bicara. Abu Nawas, bolehkah saya bertanya tentang sesuatu yang penting? Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Tentu boleh. Apa gerangan yang membuatmu risau, wahai Otong? Otong menarik napas dalam-dalam lalu berkata, begini Abu Nawas, saya ini perokok berat. Tiap habis ngaji pasti tangan ini pingin ngebul. Nah, saya penasaran, di surga itu ada rokok enggak sih? Abu Nawas mengelus janggutnya yang putih sambil menahan tawa yang hampir meledak. Ia berkata, pertanyaanmu unik sekali Otong, tapi baiklah, mari kita urai pelan-pelan. Udin sahabat Otong yang sedari tadi menahan senyum akhirnya menyela. Abu Nawas, saya pernah dengar katanya di surga semua keinginan dikabulkan. Jadi ya mestinya ada dong rokok juga. Abu Nawas mengangguk. Benar sekali. Surga itu adalah tempat segala kenikmatan. Bahkan yang belum sempat kita bayangkan pun Allah bisa ciptakan di sana. Tapi mari kita pikirkan secara logika saja. Otong dan Udin serempak mengangguk. Begini, kata Abu Nawas mulai serius. Rokok itu terbuat dari daun tembakau, dibakar, lalu asapnya dihirup, betul? Betul, jawab Otong mantap. Dan untuk membakarnya butuh apa? Api tentu saja, jawab Udin. Nah, kata Abu Nawas sambil menatap mereka dengan mata berbinar. Di surga semua yang buruk tidak ada. Tidak ada sakit, tidak ada panas, tidak ada api, tidak ada juga korek gas. Otong melongo. Loh, kalau begitu gimana cara nyalain rokoknya? Abu Nawas mendekat dan dengan suara pelan namun penuh teka-teki berbisik. Itulah, mungkin kalau ingin menyalakan rokok di surga harus jalan sedikit ke neraka. Otong dan Udin terdiam. Tak ada suara selain suara burung berkicau. Lalu mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Begitu juga dengan Abu Nawas. Hahaha, ya Abu Nawas, licik betul cara berpikirmu. Abu Nawas tersenyum lebar. Bukan licik, itu logika. Surga tempat kenikmatan, tapi juga tempat kesucian. Sementara rokok, meskipun nikmat, membawa asap, membawa panas, bahkan bau, mana cocok dengan aroma kasturi dan keharuman surga. Otong mulai gelisah. Wah, kalau begitu bisa-bisa saya harus berhenti merokok mulai sekarang supaya nggak kangen di surga nanti. Betul, sahut Abu Nawas. Mumpung masih di dunia, biasakan diri meninggalkan yang tidak bermanfaat. Karena nanti kalau sudah di surga, engkau tidak rindu pada apa yang buruk. Udin mengangguk-ngangguk sambil menepuk pundak Otong. Nah lo Tong, ternyata rokok bukan tiket ke surga, malah bisa bikin jalan-jalan nggak sengaja ke tempat lain. Otong tersenyum kecut. Baiklah, mulai hari ini saya akan coba kurangi atau malah berhenti. Abu Nawas pun mengangkat cangkir tehnya. Minumlah teh ini Otong, hangatnya bisa menghentikan rasa rokok dan lebih sehat tentunya. Hangatnya bisa menghentikan rasa rokok dan lebih sehat tentunya. Sore itu pun diakhiri dengan tawa, teh hangat dan satu tekad baru dari Otong. Semua karena jawaban jenaka, tapi penuh makna dari si cerdik Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil menikmati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasaran pun muncul.
dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali, dan hanya membahayakan kesehatan, katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah. "Weh, nggak bisa begitu dong. Rokok itu membuatmu menenangkan pikiran, dan toh banyak orang yang menikmatinya." Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa. "Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini?" "Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak." "Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu?" Abu Nawas pun mengangguk bijak, lalu berkata, "Baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu?" Kerumunan pun terdiam. Lalu salah satu dari mereka menjawab, "Tidak ada Abu Nawas, itu sih perkara mubah. Boleh-boleh saja dilakukan." Lalu Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan, "Lalu bagaimana dengan naik unta di sore hari?" Kembali kerumunan pun terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab, "Ya, tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah Abu Nawas." Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, "Nah, jika hal-hal sederhana seperti ini tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting ada niat dan dampaknya." "Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari?" tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. "Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuatmu jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi?" Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. "Tuh, lihat, Abu Nawas saja setuju denganku." Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya meminta semua orang untuk mendengarkan. "Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya. Jadi rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan." Semua orang terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan ada jenaka, Abu Nawas menambahkan, "Dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok. Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu, dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok." Kerumunan itu pun tertawa terbahak-bahak. Pria berjenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. "Sudah cukup," ujar sang raja dengan nada kesal. "Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar." Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya, tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas,
"Kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. "Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas." Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil. Tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." 2 dinar, kata seorang anak kecil ikut-ikutan. 5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya, canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik." Orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Beberapa hari belakangan istana dibuat geger. Abu Nawas,
sang pujangga ulung yang biasanya penuh logika dan jenaka, kini justru terlihat berkeliling kota sambil tertawa sendiri, duduk berjam-jam di kuburan, bahkan berbicara dengan batu nisan. Bukan sekali dua kali, tapi setiap pagi, siang, dan sore, ia akan duduk diam di antara nisan-nisan tua. Ia tidak berbicara, hanya menggeleng, dan kadang mengangguk sambil sesekali menangis atau tertawa pelan. Warga pun mulai bergosip, "Wah, sepertinya Abu Nawas sudah gila. Aku dengar dia ditinggalkan istrinya." Raja Harun ar-Rasyid pun mulai khawatir. Ia perintahkan para pengawal mengintai gerak-gerik Abu Nawas. Hingga suatu pagi, Abu Nawas membentangkan tikar tepat di pasar, meletakkan dua papan kayu bertuliskan pintu surga, pintu neraka. Lalu dengan lantang ia berseru, "Siapa yang yakin akan masuk surga, silahkan lewat pintu ini. Siapa yang merasa layak ke neraka, pilih yang itu." Orang-orang mulai berkumpul, ada yang tertawa geli, ada yang mencemooh. Tapi yang mengejutkan, tak satu pun orang berani memilih pintu manapun. Bahkan seorang ulama pun hanya berdiri diam, matanya tertunduk dalam. Raja yang mendengarkan kejadian itu segera datang dengan rasa penasaran. Di tengah keramaian, ia bertanya, "Abu Nawas, apa maksud semua ini?" Abu Nawas tersenyum, "Paduka, hamba hanya ingin tahu apakah manusia benar-benar yakin dengan pilihannya di akhirat. Tapi nyatanya semua takut, bahkan hanya untuk memilih." Tiba-tiba suasana hening, semua mata menatap Abu Nawas. Lalu ia berkata dengan tenang, "Banyak dari kita berkoar tentang surga dan neraka, tapi sedikit yang betul-betul mempersiapkan dirinya. Hari ini hamba hanya ingin mengingatkan bahwa keyakinan tanpa tindakan hanyalah omong kosong." Raja tercengang, para ulama menangis, rakyat terpaku. Dan sejak hari itu, orang-orang tak lagi menyebut Abu Nawas gila. Mereka sadar ia sedang menguji bukan hanya pikirannya, tapi hati dalam iman manusia. Di pagi hari yang cerah, suasana Baghdad ramai seperti biasa. Pedagang berseru menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian di gang-gang kecil, dan para penarik gerobak sibuk mengangkut barang para saudagar. Abu Nawas berjalan santai di pasar. Pagi itu ia memperhatikan seorang penarik gerobak yang berbeda. Badannya besar, sorot matanya tajam, dan suaranya keras. Ia tampak memaksa para pembeli membayar lebih untuk jasanya. "Ayo, siapa lagi yang mau barangnya diangkut? Tapi jangan nawar murah ya. Gerobakku kuat, tenagaku besar," seru penarik gerobak itu dengan congkak. Orang-orang mulai enggan mendekat. Mereka takut ditipu. Abu Nawas tersenyum. Ia mendekat dengan langkah tenang. "Saudaraku, bolehkah aku sewa gerobakmu?" tanya Abu Nawas. Penarik gerobak memandang sinis. "Tentu boleh, asal kau bayar mahal." "Barang apa emangnya?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Aku hanya minta kau mengangkut satu kotak kecil ke ujung kota. Tapi aku tak bawa uang sekarang. Nanti sampai tujuan aku bayar 2 kali lipat." Mata penarik gerobak berbinar. Ia berpikir, orang ini pasti bodoh. Kalau sudah sampai tujuan, aku bisa paksa dia bayar lebih. Ia pun setuju. Abu Nawas meletakkan kotak kecil di gerobak, ringan sekali, bahkan seperti tak ada isinya. "Ayo kita berangkat," kata Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas berbicara ramah.
ia bercerita tentang kejujuran, tentang orang-orang yang hidup berkah karena jujur. Tapi penarik gerobak hanya mengangguk malas. Pikirannya sibuk membayangkan upah besar yang akan ia minta. Begitu sampai di tujuan, di sebuah masjid kecil di pinggir kota, Abu Nawas berkata, "Nah saudaraku, turunkan kotaknya. Kau sudah bekerja dengan baik." Penarik gerobak menurunkan kotak, lalu berseru keras, "Baiklah, sekarang bayar aku 4 kali lipat. Kalau tidak, aku akan membawa kembali kotak ini dan tak akan mengangkut barangmu lagi." Abu Nawas tetap tenang. Ia tersenyum. "Baiklah, tapi bukalah dulu kotak itu." Karena penasaran, penarik gerobak membuka kotak tersebut dan kotak itu kosong. "Apa ini? Kau menipuku. Tidak ada isinya." Abu Nawas menatapnya dengan bijak. "Aku hanya ingin menguji apakah engkau jujur atas tenagamu atau serakah atas kesempatanmu. Gerobakmu mengangkut kotak kosong, tapi kau minta upah seperti mengangkut emas." Orang-orang yang mendengar mulai tertawa. Penarik gerobak tertunduk malu. "Ampuni aku Tuan, aku hilang." Abu Nawas menepuk bahunya. "Belajarlah, upah yang halal lebih berkah daripada tipu daya yang sesaat." Sejak hari itu, penarik gerobak berubah. Ia menjadi penarik gerobak yang jujur, dan rezekinya pun mengalir lancar. Pagi harinya, seorang utusan istana datang membawa kantong berisi 100 dinar emas. Konon hadiah dari seorang bangsawan, karena Abu Nawas membantu membongkar kasus korupsi kecil di pasar. Tapi warga terkejut saat melihat Abu Nawas berjalan ke jembatan di Sungai Tigris dan melempar kantong emas itu ke air. Warga pun mulai heboh. "Dia kerasukan jin," teriak seorang. "Dia pasti sedang menjalani ilmu aneh," kata yang lain. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Tenang, nanti kalian akan tahu." Kabar cepat menyebar hingga ke telinga sang Raja Harun ar-Rasyid yang langsung memanggil Abu Nawas. "Apa kau sudah gila? Emas dari istana kau buang ke sungai?" tanya raja dengan marah. Abu Nawas menjawab santai, "Paduka, saya hanya sedang mencuci harta." "Cuci harta? Kau kira ini urusan laundry?" tanya raja kembali. "Hamba bisa jelaskan Paduka, tapi izinkan hamba meminta satu hal sebelum itu," sahut Abu Nawas. Beberapa hari sebelumnya, Abu Nawas sebenarnya sudah tahu ada komplotan penjahat yang selalu mengikuti siapapun yang menerima hadiah dari istana. Mereka beraksi diam-diam, mencuri atau menjebak korbannya dengan berbagai cara. Dan benar saja, setelah ia menerima kantong harta, 3 orang asing mulai mengikuti setiap gerakannya. Abu Nawas pun menyusun rencana. Ia membawa emas itu ke jembatan dan membuangnya ke sungai di depan mereka semua. Tapi emas itu tidak hilang. Rupanya Abu Nawas sudah bekerja sama dengan anak-anak pemancing di sekitar sungai. Ia mengikat kantong emas dengan tali panjang dan memintanya ditarik diam-diam setelah dia pergi. Jadi saat para penjahat mencoba menyelam, mereka tidak menemukan apa-apa. Kantongnya sudah hilang, padahal sudah disimpan kembali oleh bocah yang membantu Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, dengan izin raja, Abu Nawas meminta para pengawal rahasia untuk menangkap ketiga orang yang terus mengikutinya. Di istana, saat diinterogasi, semua kebohongan terbongkar. Ternyata mereka memang penipu profesional. Satu mengaku pura-pura jadi penjaga, satu lagi mengaku jadi pedagang, dan yang satu bahkan berpura-pura jadi ustadz. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi begitulah, harta istana tidak dibuang ke sungai, tapi kejebak dalam pancingan Abu Nawas. Raja lalu bertanya, "Abu Nawas,
Kenapa kau tidak langsung melapor saja? Kenapa harus buat drama buang emas?" Abu Nawas menjawab sambil menyeringai, "Kalau saya melapor, mereka bisa lari. Tapi kalau saya buang harta, mereka malah lompat sendiri ke perangkap." Semua hadirin tertawa. Salah satu menteri berseru, "Berarti yang bodoh bukan yang buang harta, tapi yang terjun ke sungai mengejarnya." Abu Nawas mengangguk sambil menatap raja. Keserakahan itu seperti batu, berat, dan pasti tenggelam. Pada suatu hari, di istana megah kerajaan terjadi peristiwa yang tak pernah disangka. Raja Harun ar-Rasyid tanpa sengaja terpeleset di kamar mandi istana. Badannya sih tak terluka parah, tapi ingatannya hilang. Anehnya, sang raja kini mengira dirinya seorang penjual semangka di pinggir jalan. Di dalam istana, raja mondar-mandir sambil berteriak, "Semangka manis, yang ini merah, yang ini kuning, beli 2 gratis kulitnya." Para menteri, permaisuri, dan seluruh penghuni istana bingung. Tabib dipanggil, dukun didatangkan, tukang urut pun mencoba peruntungan, namun tak ada satupun yang berhasil. Hingga akhirnya dipanggillah orang yang terkenal paling cerdik di negeri itu, Abu Nawas. Abu Nawas datang hanya membawa ember kosong dan sandal jepit bekas. Tabib istana bertanya dengan heran, "Abu Nawas, ini bukan saatnya bercanda. Apa mungkin 2 barang itu bisa menyembuhkan raja?" Abu Nawas menjawab santai, "Justru 2 barang inilah kuncinya. Ini untuk terapi kejiwaan tingkat lanjut ala Abu Nawas." Tanpa banyak bicara, Abu Nawas masuk ke kamar raja. Ia berdiri tegak di depan sang raja dan berseru keras, "Hai penjual semangka palsu, berani sekali kau ada di istana. Ini tempat para raja, bukan pedagang kaki 5. Sang raja tersentak kaget. "Apa maksudmu?" "Aku ini penjual semangka, aku berhak di sini." Abu Nawas membalas, "Justru karena kau bukan raja, kau harus keluar sekarang juga. Ini istana, bukan pasar buah." Tanpa banyak bicara, Abu Nawas langsung menyiram sang raja dengan air dari ember. Basah kuyup sudah raja dibuatnya. Sang raja marah, "Kurang ajar kamu." Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Loh, kalau kau benar raja, seharusnya kau tidak bilang kurang ajar hanya karena disiram air. Berarti kau memang bukan raja." Seketika raja terdiam, lalu dengan suara mulai sadar ia berkata, "Tunggu, kenapa aku pakai sarung dan duduk di keranjang semangka ini?" Abu Nawas tersenyum lebar, "Tuanku sedang latihan jadi raja semangka sehari di pasar, tapi sekarang pertunjukannya sudah selesai." Akhirnya sang raja tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas, hanya kau yang bisa menyembuhkan aku dengan menyiramku pakai logika. Ternyata untuk menyadarkan orang yang lupa siapa dirinya, kadang kita harus memaksanya melawan kebodohan yang diyakininya." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Benar tuanku, semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua." Lalu Abu Nawas pun pamit pulang dengan tenang, meninggalkan istana yang kini dipenuhi tawa bahagia. Cerita selanjutnya. Baghdad kala itu sedang panas-panasnya membicarakan satu hal aneh tentang sepasang sepatu yang diklaim berasal dari surga. Setiap hari, orang-orang dari berbagai penjuru kota berbondong-bondong ke sebuah toko kecil di pinggir pasar utama. Mereka tidak datang untuk membeli roti, rempah-rempah, kain sutra, melainkan untuk melihat atau membeli sepasang sepatu ajaib. Pemilik toko itu adalah seorang pedagang baru yang tidak dikenal sebelumnya. Namanya Abdul Qasim. Ia bukan keturunan ulama, bukan pula orang dari kalangan bangsawan,
Tapi entah mengapa banyak orang percaya ucapannya. Ini sepatu dari surga. Suatu hari saya mendapatkannya dalam mimpi. Malaikat memberikannya padaku dan memerintahkanku menjualnya kepada mereka yang ingin berjalan ke surga di dunia ini, katanya lantang. Orang-orang pun terkagum-kagum. Harga sepasang sepatu itu 10 keping emas. Mahal, tapi konon bisa membawa pemakainya lebih dekat ke surga. Abu Nawas mendengar semua ini saat sedang menyeruput kopi di warung langganannya. Sepatu dari surga, gumamnya. Apa malaikat sekarang jadi kurir sepatu? Ia tersenyum tipis. Baiklah kalau begitu, kita akan lihat siapa yang lebih cepat mengundang malaikat, sepatu itu atau aku sendiri. Dan begitulah awal mulanya keributan yang akan terjadi di pasar Baghdad. Di pagi yang cerah, toko kecil milik Abdul Qasim tampak sangat ramai. Tertempel tulisan besar di atasnya, sepatu dari surga, stok terbatas, pesan sekarang sebelum keburu ditarik kembali ke langit. Abdul Qasim mengenakan jubah putih bersih. Di dadanya tergantung kalung besar dengan batu giok palsu. Di hadapannya sepasang sepatu usang berwarna coklat tua diletakkan dalam kotak yang dilapisi kain beludru merah. Sepatu ini, saudara-saudara, katanya kepada kerumunan, diberikan langsung oleh malaikat Jibril dalam mimpiku. Dia berkata, Abdul Qasim, orang-orang zaman ini tersesat, tunjukkan pada mereka jalan ke surga, gunakan ini. Kerumunan pun serentak berkata, Masya Allah. Beberapa wanita menangis terseduh-seduh. Seorang pemuda langsung mengangkat tangannya dan berkata, saya beli 10 keping emas. Tepuk tangan bergemuruh. Abdul Qasim tersenyum puas. Tapi tak jauh dari kerumunan itu, seorang lelaki berjanggut tipis dan berkopiah coklat sedang memperhatikan dari balik kerai warung kopi, yaitu Abu Nawas. Ia mengangguk-angguk. Luar biasa, jualan sepatu pakai laber surgawi. Lalu ia bangkit, menepuk-nepuk jubahnya dan berjalan pelan menuju masjid tua di ujung pasar. Beberapa hari kemudian, suasana di pasar berubah. Kali ini bukan hanya toko Abdul Qasim yang ramai, tapi sebuah bangku kayu di dekat sumur umum menjadi pusat perhatian. Di sana duduk Abu Nawas, berpakaian putih bersih dengan wajah yang amat serius. Di sekelilingnya berkumpul banyak orang. Apa benar Abu Nawas menerima wahyu? Tanya seseorang. Bukan wahyu, jawab Abu Nawas pelan. Hanya titipan pesan dari malaikat. Kerumunan menahan nafas. Aku didatangi malaikat saat tidur siang di masjid, katanya. Mereka memintaku menyampaikan kabar penting pada Abdul Qasim. Tiba-tiba orang-orang menjadi lebih penasaran. Pesan apa Tuan Abu Nawas? Abu Nawas berdiri dan mengangkat tangan. Malaikat bilang, ada kesalahan pengiriman. Sepatu itu bukan untuk manusia. Itu seharusnya dikirim ke seekor kuda surgawi yang kehilangan sandalnya saat berlari di padang mahsyar. Kerumunan terdiam, beberapa tertawa, sebagian lain saling pandang. Maka untuk itu, lanjut Abu Nawas, siapapun yang membeli sepatu itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat karena telah memakai sepatu yang bukan haknya. Suasana mulai gaduh. Tapi saya sudah beli sepasangnya Tuan, seru seorang pria. Saya juga Tuan, saya bahkan sudah menyicilnya. Abu Nawas mengangkat tangan lagi. Tenang, ada solusinya. Malaikat memintaku mengembalikan sepatu-sepatu itu dan menggantinya dengan sandal dari tanah suci Baghdad. Itu lebih cocok untuk manusia. Mendengar kabar itu, Abdul Qasim marah besar. Ia mendatangi Abu Nawas di lapangan dekat masjid. Kau menyesatkan mereka, hardiknya. Tidak, justru aku menyelamatkan mereka dari menjadi maling surga, jawab Abu Nawas kalem. Kau tidak punya bukti.
Aku juga tidak punya toko, sahut Abu Nawas. Jadi aku tidak rugi. Warga mulai memihak Abu Nawas, apalagi setelah beberapa pembeli melapor bahwa sepatu dari surga itu justru membuat kaki mereka lecet dan baunya tidak hilang-hilang meski sudah direndam air mawar. Sepatu surga kok bikin gatal, celetuk seorang anak muda. Sejak hari itu toko Abdul Qasim sepi. Ia akhirnya angkat kaki dari Baghdad, meninggalkan satu tulisan terakhir di pintu tokonya. Aku kembali ke langit, jangan cari aku di bumi. Setelah keributan pasar mereda dan warga Baghdad kembali pada aktivitas normal mereka, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini bukan untuk dihukum, tapi untuk diberi penghargaan. Di ruangan singgasana raja berdiri dan berkata, Abu Nawas, engkau telah menyelamatkan rakyat dari penipuan berjubah suci. Katakan, apa hadiah yang kau inginkan? Abu Nawas menunduk hormat. Paduka, saya tidak ingin emas atau permata. Saya hanya ingin satu hal. Apa itu? Tanya sang raja penasaran. Izinkan saya mendirikan warung sepatu paling jujur di Baghdad, tempat di mana setiap orang bisa mencoba sepatu tanpa takut dibohongi. Raja tertawa. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Warungmu tidak boleh menjual sepatu dari surga. Tenang saja Paduka, sahut Abu Nawas. Saya hanya menjual sepatu dari bumi, tapi yang bisa membuat orang merasa seperti di surga karena kejujurannya. Raja bertepuk tangan, diikuti para menteri. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas benar-benar membuka warung sepatu di pinggir masjid. Di depan tokonya dipasang papan besar bertuliskan, sepatu dari bumi untuk orang-orang yang ingin masuk surga dengan kejujuran. Tak ada tipu daya, tak ada janji palsu. Sepatunya sederhana dan murah. Di dekat pintu masuk ia letakkan satu pasang sepatu usang, sepatu yang dulu diklaim Abdul Qasim berasal dari surga, tapi kini sudah penuh lumpur. Salah satu talinya putus dan bagian solnya menganga. Sepatu ini pernah menyesatkan banyak orang. Sekarang ia di sini untuk mengingatkan kita, surga tak datang dari jualan. Ia datang dari kejujuran. Setiap hari para pengunjung datang bukan hanya untuk membeli sepatu, tapi untuk tertawa, bercermin, dan belajar sesuatu. Dan sejak hari itu di Baghdad tak ada lagi pedagang yang berani menjual sepatu dari surga, karena semua tahu kalau Abu Nawas tahu pasti diboikot lagi. Di suatu pagi yang cerah di istana, raja tampak murung. Sudah beberapa kali ia mencoba mempermalukan Abu Nawas di depan rakyat, tapi selalu gagal. Bukannya dipermalukan, justru Abu Nawas makin dipuji karena kecerdasannya. Aku harus menjebaknya, tapi bagaimana? Gumam sang raja sambil mengelus janggutnya. Tiba-tiba ia berdiri dan berteriak, aku punya ide. Aku akan berpura-pura bodoh. Semua penasaran, para menteri, pengawal, bahkan koki istana ikut berkerut kening. Yang mulia berpura-pura bodoh untuk apa? Justru karena aku ingin tahu seberapa jauh Abu Nawas berani mengakali orang yang terlihat bodoh, jawab sang raja dengan semangat. Hari itu raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata raja sambil memegang buah mangga, aku ingin bertanya satu hal penting padamu. Ini buah apa? Abu Nawas mengerutkan kening. Itu mangga tuanku. Hah? Salah, teriak sang raja. Ini durian. Durian tuanku? Tanya Abu Nawas menahan tawa. Ya, sejak tadi aku mencium bau durian. Ini pasti durian. Lihat, bentuknya bulat, sama saja. Abu Nawas mulai menyadari raja mencoba sedang bermain peran.
tapi ia tidak ingin langsung kalah. Baiklah tuanku, jika tuanku bilang itu durian, maka itu durian, katanya sambil membungkuk hormat. Raja berdiri dan menunjuk seekor kuda. Abu Nawas, ini sapi atau kambing? Abu Nawas melirik kuda itu lalu kembali menunduk. Hamba tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena hamba takut bertentangan dengan ilmu kebodohan Baginda yang agung. Jadi menurutmu ini apa? Tanya raja penasaran. Menurut rakyat itu kuda, tapi menurut ilmu Baginda bisa jadi itu angsa. Para menteri mulai saling lirik dan menahan tawa. Raja belum puas, ia memberikan segenggam pasir kepada Abu Nawas. Ini apa Abu Nawas? Abu Nawas menjawab tenang, itu emas murni tuanku, sangat halus dan pasti mahal. Raja tertawa puas. Aha, akhirnya kau mengaku salah. Namun Abu Nawas tersenyum licik. Tuanku benar, hamba memang salah, tapi lebih baik hamba salah mengikuti orang yang sedang pura-pura bodoh daripada benar dan dihukum karena lebih pintar dari raja. Semua mendadak diam. Sang raja terpaku. Ia merasa tertampar dengan kata-kata itu. Hahaha, Abu Nawas, kau memang tak bisa dijebak, bahkan oleh kebodohanku sendiri. Sejak saat itu, sang raja menyadari bahwa berpura-pura bodoh justru membuatnya terlihat benar-benar bodoh. Ia pun memutuskan satu hal. Abu Nawas tidak bisa dijatuhkan dengan jebakan, tapi bisa dijadikan penasihat paling jujur dan jenaka. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi selamat dari tipu daya istana dengan kecerdikan dan keberanian melawan kebodohan yang disengaja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.